Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawardi. Kali ini kita akan membahas tendensi sentral atau nanti mencari nilai tendensi sentral dengan menggunakan SPSS. Di video sebelumnya kita sudah membahas tendensi sentral menggunakan Excel ya. Untuk menggunakan Excel, misalkan kita sudah punya datanya, di sini ada nama, jenis kelamin, golongan darah, nilai statistika, dan tinggi badan. Yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu adalah Anda harus bisa membedakan skala pengukurannya. Nah, di sini kan jenis kelamin dan golongan darah itu kan nominal. Tentunya nanti ketika menganalisis Anda tidak bisa mengklik untuk mencari rata-ratanya ya. Untuk jenis kelamin dan golongan darah, dan juga tidak bisa mencari medianya ya. Hanya bisa mencari modus dan frekuensinya untuk jenis kelamin dan golongan darah. Kalau untuk nilai statistika dan tinggi badan, ini bisa dicari rata-ratanya, medianya bisa, modusnya juga bisa ya. Maka saya menganalisisnya nanti akan dua langkah. Pertama adalah jenis kelamin dan golongan darah. Saya analyze description frekuensi ini. Ini golongan darah sudah masuk ya. Kalau misalkan awalnya seperti ini, Anda klik saja. Ini golongan darah dan jenis kelamin. Kemudian display frekuensi table. Nah, ini kalau misalkan Anda perlukan ya klik saja. Kalau tidak ya Anda tidak dicentang. Kemudian statistikanya, nah yang boleh adalah sini tendensi sentral hanya modusnya ya. Untuk ini min, median tidak boleh. Nah, kemudian chartnya kita tidak perlu chart ya. Kita tinggal oke, maka hasilnya langsung muncul seperti ini. Nah, ini analisis data untuk data nominal, hanya boleh modus dan frekuensi ya. Modusnya di sini untuk golongan darah apa? 14 ya. Kemudian ini ya, sudah kelihatan ya, modus untuk jenis kelamin itu dua itu apa? Dua itu adalah perempuan, yang banyak kan perempuan, dua ya. Kemudian modus untuk golongan darah itu satu itu maksudnya apa? Satu itu adalah A, paling banyak kan 14 ini ya. Bisa dipahami ya. Kemudian kita akan mencari tendensi sentral untuk yang tinggi badan dan nilai statistikanya ya. Analyze, kemudian ini Anda boleh mencari frekuensi ini, atau bisa juga Anda klik yang deskriptif ya, agar memberikan pengalaman yang berbeda, maka saya akan klik yang deskriptif ini. Nah, kira-kira isinya apa? Kita pilih yang nilai statistika dan tinggi badan. Nah, kita option. Nah, mana saja yang mau dicari rata ya. Kemudian Anda bisa mencari, oh ternyata kalau Anda pilih yang deskriptif ini, Anda tidak bisa mencari median dan modus ya. Maka karena kita ingin mencari median dan modus, saya kira kita memilih yang ini ya. Saya close saja ini, analyze, kemudian yang frekuensi ini. Saya klik. Kenapa tadi tidak sekalian? Karena jenis kelamin itu kan tidak mau dicari ratanya, maka harus dua langkah ya. Statistik, kita akan mencari median, rata, median, dan modus untuk itu. Kemudian ukuran dispersinya Anda juga bisa ngeklik. Anda tinggal klik saja varian, nilai minimum, nilai maksimum, range-nya, kemudian standar error rata, Anda klik skewness, kurtosis ya, kemiringan dan keruncingan. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, saya hanya akan mencari
tendensi sentralnya saja. Kita klik continue, kita klik display frekuensi table. Menurut saya nggak perlu ya, karena saya hanya ingin mencari nilai nilai tendensi sentralnya. Nah, diklik, udah selesai. Ini raratanya 70,42. Untuk tinggi badan raratanya 162,72, medianya 69, untuk tinggi badan 163,850 ya. Apakah nilainya sama dengan Excel? Coba Anda perhatikan ya, karena datanya ini saya ambil dari data ini ya. Kita coba ya, kita coba median, modus, kemudian rata. Median itu kan rumusnya median. Datanya nilai statistik di sini. Saya klik saja modusnya, datanya ada di nilai statistik ini. Kemudian ratanya, kalau menggunakan Excel seperti itu. Nah, kita cek apakah sama. Ya, sama ya, 69. Kemudian 70,42 ratanya menggunakan Excel juga sama, ini nilainya ya, ini nilainya. Bagaimana untuk mencari yang tinggi badan? Ini kan nilai statistika, kemudian ini tinggi badan. Anda tinggal geser saja, karena rumusnya itu kan dia di E, kemudian saya geser seperti ini, maka dia akan pindah. Nah, saya biar ada kelihatan komanya. Kalau di SPSS kita lihat perhatikan ya, nilainya sama atau beda. Sama ya. Ini untuk medianya 163, ini 163. Kemudian untuk modusnya, untuk ini 157 ya, sama ya, 157. Ratanya ini 162,722, sama. Nah, sekarang yang saya ingin bahas adalah ini modus. Kenapa di sini 55, kemudian modus yang ini adalah 62 ya. Di sini sebenarnya tidak ada yang salah, karena perhatikan di sini multiple modes exist. Artinya apa? Di sini ada banyak modusnya yang muncul. Kita lihat datanya. Kita lihat 55. Oh, ini data ini tidak berurutan. Agar bisa kelihatan, saya akan coba tabel frekuensinya saya masukkan. Analyze, descriptive statistik, frekuensi. Nah, ini saya klik ya, biar kelihatan. Nah, ini kelihatan ya. Kenapa 55? Perhatikan, 55 ini dia ada 3, 55 ada 3, 62 ada 3. Di Excel tadi kan dia 62 ya, kemudian 67 ada 3, 68 ada 3. Modusnya itu ada banyak ya. Itu yang kenapa antara Excel dan SPSS itu beda. Sebenarnya tidak ada yang salah, karena modusnya itu banyak, ada 55, ada 62 dan sebagainya. Mungkin itu tendensi sentral data tunggal untuk programnya menggunakan SPSS. Saya akhiri. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.